Nurul Ayumi Hasan SPDGR. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, SD Negeri 013 Moro. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 013 Moro, yaitu Ibu Julia SPD. Nah, di sini wawancara ini dilakukan untuk pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu dalam pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, di sini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu udah meluangkan waktunya untuk saya agar bisa mewawancara Ibu. Tapi sebenarnya bukan wawancara sih Bu, cuma ngobrol-ngobrol sedikit saja mengenai cara Ibu mengambil keputusan di sekolah ini, keputusan yang bertanggung jawab. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai cara Ibu memutuskan permasalahan yang dilematis. Nah, yang pertama Bu, jadi di sini kira-kira Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baiklah. Jadi dalam banyak sekali masalah-masalah yang menghadapi. Jadi untuk membedakan apakah itu merupakan keputusan yang kita ambil merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu apabila suatu kasus itu kedua-duanya ya memiliki nilai kebajikan namun bertentangan. Tapi apabila itu bujukan moral, apabila kasus itu kedua pilihan itu jelas yang salah atau benarnya, nah itu membedakan antara bujukan ya atau etika tadi dengan bujukan moral. Jadi selama ini kan memang banyak kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ya Bu ya. Jadi untuk Ibu membedakannya, jadi kalau dilema etika itu di mana kasus itu yang sama-sama benar namun dia bertentangan tapi dan memiliki nilai kebajikan masing-masing. Nah, kalau bujukan moral itu yaitu yang satunya benar, yang satunya salah tapi bertentangan dengan hukum Bu. Jadi di sini kira-kira Bu selama ini bagaimana Bu bagaimana menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung kebajikan. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan dari masalah dilema etika ini, kadang-kadang kita melihat juga regulasi yang ada pada itu di sekolah kita, ya. Kemudian kita kan istilahnya yang keputusan yang kita ambil itu tentunya kita melihat yang mana yang lebih dominan, yang membutuhkan harus kita prioritaskan dulu. Kemudian di situ kita juga kan melakukan kepentingan itu berbasis untuk orang banyak, jadi berbasis akhirnya ya. Kemudian kita menjunjung tinggi prinsip pribadi kita. Pribadi kita, kalau kita merasa itu misalnya lebih ada yang lebih penting lagi yang harus kita prioritaskan, yang harus kita lebih kedepankan lagi, yang ini walaupun dia benar tapi kita ambil yang lebih penting dulu. Kemudian kita melakukan itu, kita berpikir apa yang kita minta orang lain buat pada kita, maka itulah yang akan kita buat pada orang lain. Jadi di sini Ibu melihat berdasarkan prinsip ya, ya prinsip kemudian kepentingan pengambilan keputusan itu dan kepentingan. Jadi Ibu lebih mementingkan bagaimana keputusan yang Ibu ambil itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, di sini kan dalam pengambilan keputusan itu kan ada langkah-langkah atau prosedur. Jadi seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk langkah-langkah kita ya, pertama kalau ada masalah, kita tentu nak tahu dulu masalah dia apa. Ya, setelah kita tahu masalah dia apa, kita melihat dulu fakta-fakta apa yang terjadi ya, fakta-fakta yang kita kumpul dulu fakta-faktanya, kejadian dari kejadian itu. Dan sudah itu kemudian kita lihat kebenaran dari fakta-fakta atau kita validasi ya, kita validasi dari fakta-fakta tersebut. Baru kemudian kita melakukan apa istilahnya, kita menentukan siapa yang dapat kita ajak
untuk kita mengambil keputusan tersebut. Maksudnya kita mengadakan musyawarah, Ya, musyawarah. sehingga keputusan yang kita ambil itu yang terbaik, maksud saya. Jadi di sini langkah-langkah yang biasa ibu ambil dan pengambilan keputusan itu berarti pertama itu berarti ibu lihat dulu masalah-masalahnya, terus bagaimana fakta-fakta yang terjadi, tentang kebenaran-kebenarannya, terus ibu validasi masalah tersebut dan nanti melakukan atau mengajak siapa yang bisa ibu ajak berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke Bu. Nah selanjutnya di sini jadi kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Untuk pengambilan keputusan yang ibu anggap efektif saat ini, ibu melibatkan rekan-rekan guru di sekolah baik maupun tenaga pendidikan. Bahkan memang kalau kita perlu misalnya itu berhubungan dengan orang tua murid, maka kita melibatkan komite. Jadi di sini hal-hal yang selama ini yang perlu ibu lakukan yaitu jadi ibu berkolaborasi dengan semua rekan guru dalam mengambil keputusan ini. Terus kalau perlu ibu juga melibatkan orang tua dan bahkan kalau perlu lagi ibu akan melibatkan komite bahkan masyarakat ya Bu ya. Oke Bu. Nah di sini Bu kira-kira Bu hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dapat, tantangan yang saya rasa kadang-kadang kita kan di dalam mengambil keputusan ini kita terpaksa ada yang kita tidak dapat berlaku adil, ada dikorbankan. Ada yang maksudnya kita tidak bisa semua kita pihak ya memihak kepada kedua pihak ya kedua pihak itu, tapi ada hal-hal kita yang harus bertentangan dengan atau hati nurani kita sendiri yaitu berlaku adil. Ya, jadi kita bukan tidak juga kita mengorbankan, tapi kita harus mementingkan ada yang lebih, apalagi kalau berurusan dengan peserta didik ya, kita harus lebih memprioritaskan keseluruhannya. Nah, jadi selama ini yang menjadi tantangan ibu mungkin kalau dalam mengambil keputusan pasti ada ya Bu yang terkorbankan. Tapi sebenarnya kan dalam pengambilan keputusan kita harus mengutamakan peserta didik ya, peserta didik itu harus paling. Jadi istilahnya kita merasa saya tidak bisa berlaku adil untuk semua pihak gitu. Jadi ibu merasa tidak bisa berlaku adil untuk semua pihak, tapi ibu lebih mementingkan peserta didik. Oke Bu. Nah selanjutnya Bu di sini apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada tak jadwal? Kalau jadwal tertentu itu tidak ada. Cuma istilahnya kita sifatnya tidak usah menunda waktu. Apabila suatu kasus itu dapat kita selesaikan pada saat itu juga, maka itu segera kita selesaikan. Tapi apabila itu kita bisa mungkin melibatkan pihak lain, kita istilahnya kita harus mengatur waktu dulu karena kita akan melibatkan orang lain kan. Jadi kita tentu harus mengkondisikan dengan jadwal orang tersebut juga. Jadi kalau jadwal itu sudah fleksibel tergantung masalahnya ya. Kalau masalah itu rasanya bisa langsung diselesaikan dengan ibu saja atau bersama rekan guru saja mungkin secepatnya akan dilakukan. Tapi kalau misalnya melibatkan pihak lain seperti masyarakat, komite atau orang tua mungkin ada kesepakatan mengatur jadwal. Jadi Bu, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu akan jalankan kalau seperti itu? Prosedurnya ya, bentuk prosedurnya kalau misalnya dia ada jadwal atau apa gitu ya. Tentunya kita akan mengundang, kita membuat undangan ya, jadi di situ jelas jadwal kita ya, baru kita adakan sholat. Jadi tentunya prosedurnya yaitu pertama kali mengundang ya, mengundang pihak-pihak yang terkait. Jadi kita tentukan jadwalnya. Jadi nanti di situ kita ada musyawarah bersama untuk mengambil keputusan. Nah, jadi di sini adakah orang yang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Alhamdulillah sampai saat ini ibu merasa yang menjadi istilahnya rekan kerja ibu yang untuk kita menyelesaikan segala masalah, kita selalu berkoordinasi dengan rekan guru, tenaga pendidikan, kemudian stakeholder yang berkepentingan di sekolah kita. Jadi kita istilahnya alhamdulillah orang-orang itu dapat terlibat. Jadi selama ini alhamdulillah ya Bu ya, jadi semua rekan guru, stakeholder yang ada di sekolah ini bisa terlibat dan membantu ibu dalam pengambilan keputusan.
Nah, jadi ini Bu, pertanyaan terakhir. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi mengenai cara-cara Ibu mengambil keputusan yang dilematis tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya petik dari dalam pengambilan ilmu etika ini itu kita harus menjaga hubungan baik, ya, menjaga hubungan baik kepada semua pihak, apalagi dalam diri kita. Ya, jadi sehingga apabila kita terjadi masalah apa semua ya, terjadi masalah di sekolah kita, jadi kalau kita ingin meminta pendapat atau berkolaborasi dengan kawan-kawan kita tidak dihantarkan. Jadi menurut Ibu kalau misalnya pelajaran yang Ibu petik ya dari semua ini dalam kita mengambil keputusan, kita harus menjaga hubungan baik kita kepada semua rekan-rekan di sekolah ini. Jadi kan apabila ada permasalahan yang terjadi, jadi kita cepat untuk melakukan musyawarah. Kemudian selain itu kita berpegang teguhlah pada peraturan sekolah itu. Oke, jadi yang paling penting ya Bu ya dalam mengambil keputusan itu berpegang teguh kepada peraturan sekolah. Nah, jadi di sini kesimpulannya menurut saya Bu, Ibu sebagai pimpinan di sini sudah menjalankan 4 paradigma dari pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dan 3 prinsip mengambil keputusan serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan kemudian keputusan. Dan terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elga Sriwayuni Hasan SPDGR. Saya adalah CDP Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDS 19 Seroja Moro, yaitu dengan Bapak MS. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan untuk saya dapat mewawancarai Bapak. Sebenarnya bukan wawancara sih Pak, cuma ngobrol-ngobrol sedikit aja mengenai cara Bapak dalam mengambil keputusan selama ini, baik sebagai guru dulunya atau sebagai kepala sekolah. Jadi Pak, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak seputar pengambilan keputusan yang dilematis. Nah, saya mulai ya Pak ya. Jadi di sini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Misalnya ini kasus yang cara penyelesaiannya itu sama-sama benar tapi saling menentang. Terus dan kasus yang merupakan bujukan moral, dia antara benar PS salah. Jadi yang satu benar, kalau misalnya yang satu lagi yang menentang hukum. Bagaimana Bapak mengidentifikasinya, mengenalinya kasusnya? Kalau untuk mengenali kasus seperti ini, biasanya kalau muncul kasus, kalau selama ini yang saya pernah alami itu lebih kepada yang bujukan moral ya. Kalau yang tentang dilema etika itu kayaknya selama saya jadi kepala sekolah belum pernah terjadi. Tetapi nanti saya akan ceritakan pengalaman saya bagaimana ketika kepala sekolah terdahulu mereka menemukan atau mengalami kasus-kasus dilema etika ini, bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Tapi saya mulai dulu dari tentang yang bujukan moral. Itu tadi kan kasus antara benar dan salah. Ya, benar dan yang salah. berhubungan dengan hukum. Berhubungan dengan hukum ya. Ya, biasanya contoh
pelecehan. Biasanya itu terjadi umpamanya dari siswa laki-laki kepada siswa perempuan. Tetapi tentang hal ini ya, karena mereka anak-anak, jadi hal-hal pertama yang kami lakukan, karena kebetulan di sini juga kan kita membentuk tim penanganan itu kekerasan di sekolah. Jadi hal pertama kita lakukan itu adalah menanyakan dulu kepada pihak-pihak yang berkaitan, namanya bertanya, kita bertanya kepada korban itu kira-kira apa yang terjadi seperti itu kan, jadi ceritakan sekitar. Kemudian beliau bercerita dan kita menanyakan kepada pelaku tentang cerita yang diungkapkan oleh korban ini. Dan kalau banyak pelaku mengakui bahwa dia pernah melakukan itu, hal yang kita lakukan kami mengingat mereka ini anak-anak, bahwa hal pertama itu kita lakukan suatu teguran. Jadi teguran itu memang teguran, tapi sifatnya ada sesuatu yang tegas ya, di belakang bahwa hal-hal ini tidak boleh dilakukan ya, karena itu adalah sesuatu yang salah. Mungkin karena mereka masih anak-anak, bahwa tidak tahu bahwa konsekuensi hukum dari perbuatan ini seperti itu apa. Tapi kita memberitahu bahwa ini kalau dilakukan orang dewasa kelihatannya itu bisa masuk ke penjara. Tapi kalau tentang situasi kalian sebagai anak-anak, mungkin karena itu sebagai kisahan atau karena belum tahu sepenuhnya apa konsekuensi perbuatan ini, jadi kami beritahu seperti itu. Dan beritahu secara tegas, jadi untuk kedepannya perlu diingat dan jangan membuat hal seperti ini. Itu yang tentang benar dan salah, jadi tidak langsung diberi hukuman yang gini, kecuali kalau hal itu sudah diberi teguran seperti itu, tapi tiba-tiba dilakukan terus, mungkin nanti kemudian orang tua dipanggil seperti itu. Dan terakhir memang belum pernah ya sampai ada siswa yang harus dikeluarkan karena melakukannya, yang belum pernah. Sepertinya semua kasus itu selesai pada level yang penyelesaian pertama, teguran tadi. Tapi itu hampir ke dilema etika, berarti Bapak masih mengatakan rasa kasihan ya Pak ya? Iya, masih. Berarti kalau berhubungan dengan kasus etika, pertama mungkin belas kasihan. Kedua karena pertimbangan bahwa usia anak-anak ini, jadi mereka belum bisa memahami dengan benar, dengan baik tentang konsekuensi apa yang mereka lakukan. Jadi masih di sekolah penyelesaiannya. Ya, masih di sekolah penyelesaian seperti itu. Jadi Pak, di sini Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah selama ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau yang sama-sama benar, seperti yang mengandung kebalikan moral. Itu yang sama-sama benar. Sama-sama benar, misalnya kayak yang saya bilang tadi, misalnya ada anak di sekolah, misalnya anak itu pintar di kelas, tapi dia sering nggak datang ke sekolah, gitu kan? Sering nggak datang ke sekolah hingga sampai 2 bulan atau 3 bulan. Itu kan di peraturan. Sebenarnya anak itu tinggal kelas kan. Tapi kalau di sekolah ini bagaimana? Jadi kan kalau misalnya kita tinggalkan, keputusan kita ambil tinggalkan, berarti untuk peraturan. Kalau kita pertimbangkan ini itu, berarti itu belas kasihan kan, itu kan dilemanya kan di situ. Kayak mana ya saya itu memperlakukan anak ini. Jadi biasanya di sekolah ini seperti apa? Kalau kasus seperti itu yang tidak ada, saya coba bandingkan dengan kasus lain, misalnya atau anak siswa berprestasi, atau siswa berkebutuhan khusus boleh juga kan? Siswa berprestasi. Siswa prestasi atau siswa berkebutuhan khusus. Ya, kalau di sini ada ya, kalau siswa berkebutuhan khusus banyak di kelas 1 itu ada sekitar 3 orang. Ya, 3 orang. Ada salah satu yang speech delay. Tapi siswa ini bukan hanya persoalan itu, terkadang apalagi juga dia melakukan tindakan impulsif, ya, karena bisa membahayakan kawan-kawan dia. Seperti itu, bukan hanya kawan sekelas, sekarang juga
kakak-kakak atau abang-abang kelas dia itu kadang itu seperti itu. Di satu sisi ini memang Nanti kan sangat pengaruh mengganggu ya, orang tua lain ya. ada pengaruh ke banyak ke siswanya, sudah itu ke orang tua, karena nanti ketika terjadi kasus itu orang tua akan komplain kenapa anak saya terjadi seperti ini oleh anak Oleh itu. anak itu. Nah, Jadi itu gimana sih saya Pak? tentang kasus ini kami biasanya begini, kami memberi waktu kepada anak ini dengan memanggil orang tua bahwa hal-hal pertama yang perlu kita sadari dan pahami bahwa ya, kita di sini mau sekolah, tetapi di sini kami tidak memiliki guru yang punya kemampuan secara khusus untuk menangani Anak berkebutuhan khusus anak tadi. berkebutuhan khusus. Jadi di sini guru hanya bersiap diri untuk mengajar atau mendidik anak-anak yang dikatakan normal seperti itu. Tapi kalau yang tipe seperti itu, kami mengatakan kepada saya, kalian sudah sadar dari awal bahwa di sini tidak ada guru seperti itu. Jadi selama ini kami berusaha penanganannya bahwa bagaimana cara siswa ini supaya dia mengurangi, artinya tindakan-tindakan dia itu bisa berkurang supaya siswa yang lain juga merasa aman. Jadi solusi yang dibuat adalah yang pertama saat ini adalah siswa itu tidak bergabung secara khusus dengan siswa lain pada waktu istirahat, karena itu alasan bahwa saat istirahat bahwa siswa itu pasti kontrol dari guru itu kurang. Mereka bermain di mana apa di dalam sekolah ini itu tidak setiap saat diperhatikan oleh guru, tapi kalau di kelas itu guru punya perhatian ya. Maka dari itu penanganan sosialnya bahwa kalau umpamanya jam istirahat orang tua datang menjemputnya, menjemput untuk ke rumah dulu, di rumah nanti begitu jam udah masuk diantar kembali ke Jadi biar nggak mengganggu siswa ya, lain. biarkan mengganggu siswa lain, diantar kembali ke sekolah. Tetapi itu berkaitan dengan sikap impulsif, tapi berkaitan dengan kemampuan akademik kami juga memberi ini ya, artinya bukan semacam pilihan tapi keputusan pada orang tua. Kalau seandainya nanti kalau siswa ini bisa tidak ada perkembangan, maka orang tua boleh mengambil keputusan untuk apa yang mesti dilakukan untuk anak ini. Itu berarti bahwa di sini untuk membina anak ini dianggap sudah tidak bisa lagi. Ya, kalau tidak ada perkembangan. Ya, kalau tidak ada perkembangan. Makanya kami masih memberi waktu selama 1 tahun dan selalu berkoordinasi dengan guru kelas bagaimana perkembangan anak ini dalam hal menulis. Ya, kalau membaca juga paling tidak perkembangannya itu kan tidak sama kan itu anak-anak normal. Kalau tidak kemampuan menulis itu apakah sudah bisa mengenal guru. Nah, kalau memang nggak ada ya pelan-pelan nanti kita coba pertahankan lagi. Tapi kalau umpamanya misalnya seperti itu terus ya, nanti kita berikan pemberitaan kepada orang tua ya, untuk anak seperti ini mungkin di sekolah kami belum istilahnya cukup, belum mampu lah. Jadi ini prosedur atau langkah yang Bapak ambil dalam melakukan keputusan itu berarti tadi melibatkan orang tuanya Ya, tadi kan? orang tua Orang tuanya. pertama kan sikap impulsif itu kalau orang tua dipanggil, kalau kira-kira bagaimana penanganan di rumah selama ini, apakah pernah ke itu ke dokter, ke psikiater, Ya. itu seperti ya sering gitu. Setiap hari Sabtu selalu ke Batam untuk lalu bagaimana pelatihan di sana tuh, metode-metode yang diberikan itu kami selalu tanya. Lalu kira-kira anak ini kelainannya apa saja seperti itu ya. Jadi, ya ada banyak, jadi mereka juga kadang gini, kami bingung kata si ini, tapi nanti ke yang lain yang ini tak ada, itu nggak ada, hanya ini. Jadi, mereka juga tidak menetap di satu, tapi mencari yang banyak. Ya, mencari yang banyak, tapi paling tidak nanti ke depan itu harus menentukan satu supaya metode itu artinya jangan sampai anaknya juga pusing karena metode dari masing-masing itu bisa jadi
bisa jadi berbeda-beda ya. Beda-beda. Nah, Nanti itu kita perlu menangani ya. semua juga susah di sekolah. Ya, nanti di sekolah juga kami mana yang betul ini penanganannya. Ya, kami juga akan berusaha mencari di internet atau mungkin bertanya kepada orang yang bagaimana untuk menangani siswa-siswa seperti itu. Tapi itu kami tidak mengakui bahwa kami bisa, tapi itu yang usaha yang kami lakukan. Kalau nanti misalnya hasilnya tidak maksimal atau tidak sesuai dengan harapan orang tua, ya, kami tetap kembali kepada orang tua untuk mengambil keputusan tentang mengenai mau di home schooling atau seperti apa ya, seperti itu. Jadi langkah-langkah yang selama ini diambil kalau bagi anak-anak yang seperti itu, kasus-kasus yang seperti itu kan berarti Bapak mengenali dulu anak tersebut dari mana, baik dari segi psikiaternya, Ya, bagaimana anak ya. itu di mana dia, Ya. apa termasuk anak berkebutuhan khusus seperti Ya. apa gitu kan. Karena dari awal kan Jadi kelihatan kita tahu perilakunya kan agak beda-beda dengan yang lain. Nah, kemudian kan ditanya ke orang tua, ini kenapa? Iya. Kemudian menurut apa gini, boleh kami tahu hasil Hasil dari psikiater. observasi atau hasil itu ya, istilahnya hasil tentang wawancara atau penelitian dari yang Dari psikiaternya, boleh diberikan. Nah, nanti mereka beri, tapi mereka bilang ini belum ini karena masih ini, mereka masih mencari. Kami juga menunggu karena gini, kami itu mungkin akan berusaha untuk melihat hasil seperti ini. Kami akan juga belajar bagaimana untuk menangani kalau terjadi seperti ini. Ya, tapi itu bahwa kami ini tidak ada pengetahuan dasar. Jadi mungkin pengetahuan itu hanya berupa teori yang kami dapatkan dari internet atau informasi dari orang. Tetapi sebagai seorang yang betul-betul punya kemampuan atau keahlian di bidang menangani anak itu khususnya kami tidak. Jadi itu penanganan yang awal. Jadi kami melihat hasil, kami belajar cara untuk ini. Tapi kalau tidak ada perkembangan, ya kami tetap serahkan kembali ke orang tua nanti. Bisa dari orang tua bagaimana tentang anak ini ke depan. Ya, seperti itu. Jadi Pak, kira-kira Pak hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam Bapak mengambil keputusan seperti kasus-kasus yang Bapak ceritakan tadi? Efektif kan kira-kira? Ya. Pertama ya, sebelum saya memutuskan, saya di sini berkonsultasi dulu dengan beberapa guru. Tidak semua guru kita ini, hanya saya juga tidak dibawa ke dalam suatu ini. Paling membahas hal-hal yang berkaitan dengan aturan. Kalau hal-hal yang bagaimana penanganan secara khusus seperti siswa tadi, saya biasanya akan berbicara dengan senior-senior di sini yang mungkin ya kegiatan dalam kegiatan dari remaja ataupun dalam pertemuan atau dalam keseluruhan perjalanan di sekolah ini, kita lihat bahwa orang-orang ini punya kemampuan untuk bisa memberikan pertimbangan, saran, solusi yang itulah yang dianggap bahwa bisa, walaupun tidak sepenuhnya tapi paling tidak orang ini bisa membantu kita seperti itu. Jadi selama ini yang Bapak anggap hal yang paling efektif dalam Bapak mengambil keputusan itu dengan cara berkolaborasi dengan beberapa rekan guru ya Pak ya. Bagaimana nanti mereka mungkin bisa dari mereka memberikan saran atau masukan seperti solusi dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kadang itu juga mengambil langkah-langkah selanjutnya. Iya, Kita perlu bertanya. Nah di sini apakah biasanya dalam mengambil sebuah keputusan itu ada tantangan Pak? Tantangan apa yang biasanya dapat tantangan apa biasanya Bapak dalam mengambil keputusan itu terutama pada kasus di rumah etika? Ada nggak tantangannya? Misalnya dalam menyelesaikan kasus nih terdapat tantangan itu seringkali muncul karena orang mungkin tidak memahami apa itu masalah. Solusi itu mereka mungkin menganggap bukan sebagai solusi. Ya, mungkin bisa menganggap sebagai suatu yang merugikan pada seperti itu. Nah, biasanya hal seperti itu banyak datang dari pihak orang tua kan. Banyak datang tiba-tiba ada satu siswa melakukan pelanggaran ini,
sisi kita sudah mempertimbangkan secara baik bahwa memang harus ada pemberian sanksi atas perlakuan seperti itu. Kadang orang tua tidak menerima dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak kami itu ya biasanya apa istilahnya, selalu ada satu kata bahwa mereka ini anak-anak. Walaupun anak-anak kami sampaikan bahwa anak-anak itu ya itu tidak mungkin dia akan berlaku seperti itu kalau kita memberikan itu artinya istilahnya bahwa memberi arahan atau betul juga bahwa hal ini tidak baik, hal ini tidak boleh dilakukan. Nah, seperti itu kalau kita selalu berpikir itu karena anak-anak maka anak-anak tidak akan berubah. Iya. Jadi yang merupakan tantangan mungkin terkait Bapak karena mereka belum mengenal kasusnya. Ya. Dan selalu menganggap bahwa menganggap anak saya. Misalnya kayak kasus biasanya kan tantangan itu munculnya dari orang tua. Mungkin ada kasus anak nih, dia menganggap misalnya ada perkelahian, dia menganggap anak dia yang benar, anak dia yang benar, ya, kan? Kayak gitu. Ya kadang hal lain begitu juga. Jadi ya apa terlalu banyak ibu-ibu ya. Iya. Itu yang selalu kita ini. Pada intinya bahwa dia tidak ada yang lain yang mengerti, ada yang lain bahwa dia tidak melihat posisi itu sisi benar atau salah dari perbuatannya. Dia hanya tahu bahwa anak dia itu mendapat hukuman atau masih dipojokkan seperti itu kan. Jadi nggak semua keputusan kita itu bisa diterima oleh semua pihak ya Pak ya, tantangannya. Jadi bisa jadi orang tua tidak menerima gitu kan Pak. Ya jadi di sini kalau hal seperti itu kadang kita bisa kebanyakan dibuka di sini banyak orang seperti yang Iya. karena juga persoalan bahasa itu menjadi satu persoalan. Bahasa. Kita menjelaskan mungkin dia tidak mengangkat yang baik masuk dari bahasa karena keseringan tiap hari mungkin sering menggunakan bahasa dia jadi bahasa Indonesia itu kadang tidak dipahami. Jadi cara kami satu-satunya untuk bisa memberi pengertian dalam kasus seperti ini adalah menggunakan orang-orang mereka sendiri. Berarti melibatkan ya sini ada guru yang dikenal walaupun sebagai guru mahal ini yang dia juga sebagai ketua yayasan. Jadi karena kami menggunakan apa istilahnya melalui dia itu memang memberikan penjelasan bagaimana supaya bisa dipahami oleh orang tua ketika menggunakan bahasa. Dan kadang kalau sesama mereka berbicara itu yang lebih diterima. Ya, satu sisi mau bahasa, dua lihat orang juga. Orang juga. Ya, gitu. Jadi di sini biasanya Pak dalam Bapak menyelesaikan kasus, Bapak langsung memutuskan atau ada jadwalnya tersendiri? Ya kita banyak ada pelaporan. Kalau yang bersifat insidental itu biasanya kita mengambil dulu tertentu yang kita anggap semua apa untuk bersama-sama bagaimana kita memutuskan. Tapi kalau kasus yang istilahnya masih kita bisa tunggu untuk bahas secara lebih mendalam itu ya bisa ditunda waktunya. Kasus-kasus yang kadang tidak bisa ditunda itu kan tiba-tiba di sini terjadi ada anak yang luka kan itu harus cepat ya Pak ya? Harus cepat ditangani karena itu juga harus cepat itu kita juga harus memberitahu kepada orang tua kenapa ini terjadi baik orang tua dari yang melakukan maupun terlebih orang tua yang dari korban karena biasanya nanti yang paling mengaruh itu korban itu ya kita takut begini ya jangan sampai hal seperti itu karena sekarang kan bukan macam dulu. Sekarang ini apa-apa salah karena orang tua kan tidak kita sudah langsung polisi aja. Nah, hal seperti itu yang mau kita jaga supaya bukan yang kita mendiamkan masalah, tapi kita harus mengklirkan dulu kenapa terjadi seperti ini. Jadi prosedurnya itu berarti Bapak tadi mengklirkan? Ya maksudnya. Membersihkan. Ya maksudnya di sini harus kenapa terjadi kejadian kita harus ceritakan kronologis. Dan sampai gini kan orang tua itu tahu ketika dia melihat anak luka dia apa itu sudah terjadi sesuatu yang berbahaya bisa jadi gini kan terjadi seperti itu saat bermain bola atau kejar-kejaran bisa jadi tabrak atau apa luka jadi siapa yang ngejar anak itu sekarang itu
ini ya. Tidak mau tahu seperti itu, itu sampai rumah luka. Karena memang di sini belum ada yang sampai ke polisi ya. Belum pernah sampai ke polisi. Tapi pernah dulu ada, hanya sebatas di kalau memang tidak melaporkan ke polisi seperti itu. Dan kita berusaha untuk mengkoreokan seperti itu. Jadi kita harus tahu runtutan peristiwa sampai terjadi seperti ini karena apa. Jadi selama ini kalau dalam penyelesaian sebuah kasus berarti nggak ada jadwal tersendiri, tapi tergantung dari masalahnya. Kalau masalahnya emergensi langsung diambil keputusan, langsung dirumpukan sama semua guru. Kalau yang itu keputusan segera harus dibuat. Dibuat. Ya, kalau misalnya butuh penyelesaiannya agak sulit mungkin membutuhkan banyak pertimbangan baru dikasih jadwal. Ya, dikasih waktu seperti itu. Karena takut jadi kita ngambil keputusan segera bisa jadi itu nanti terdapat kemudian itu keliru. Nah, ada yang tidak setuju dengan keputusan. Ada yang maksudnya apa istilahnya kita mengambil penanganan yang sebenarnya belum 100% benar. Nah, tapi seperti itu jadi makanya kita harus panggil dulu karena bukan hanya sama ini tapi jangan sampai ke yayasan. Ya. Jadi tadi seperti Bapak bilang tadi kan udah Bapak ceritakan juga sedikit kan. Saya mau bertanya sekali lagi mengenai adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang membantu Bapak? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Di sini biasanya kepala sekolah tidak dibiarkan sendiri untuk melakukan atau mengambil keputusan. Kita selalu berkonsultasi kepada di sini kan istilahnya ada yayasan, tetapi di yayasan itu ada orang-orang yayasan yang juga jadi guru di sekolah, yang di tempat sekolah, tapi mereka mengurangi yayasan. Jadi orang-orang seperti ini yang selalu kita dekati untuk minta petunjuk. Kalau dia mengatakan bahwa ini tidak hanya cukup sampai sana, kita harus naik lagi sampai ke ketua semua pengurusan itu nanti bersama-sama ke sana. Tapi kalau dia bisa cukup sampai di sini nanti antar kita seperti itu. Berarti biasanya di sekolah ini pengambilan keputusan bukan dari kepala sekolah saja, bisa melibatkan orang-orang yayasan juga. Tapi ada kasuistik juga harus seperti itu, tidak semua. Tergantung kasusnya juga, Pak. Tergantung situasinya. Kalau di sini tentang dana bos atau tentang apa itu kan, kalau ada masalah itu biasanya kepala sekolah. Ya. Kalau yang sudah berhubungan dengan sekolah secara umum tentang nama baik atau tentang ada satu situasi yang bisa membahayakan kejelekan sekolah, itu berarti harus sampai ke yayasan. Jadi Pak, di sini dari apa yang Bapak sampaikan tadi tentang kasus-kasus yang sudah Bapak selesaikan selama ini. Nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Pelajaran pertama, walaupun kita itu sebagai pemimpin, pertama itu jangan kita merasa bahwa kita itu tahu segala. Itu yang paling penting. Sudah itu, walaupun kita sebagai pemimpin, sebagai ini kita punya kuasa untuk memutuskan suatu itu, misalnya sesuatu. Jangan lupa kita harus bertanya kepada orang-orang yang kita pilih terkait hal itu sudah dianggap iya atau benar. Kita kalau ada timbang pendapat dari rekan-rekan kita, jadi tidak bisa sudah yang sudah langsung saya memutuskan tidak. Makanya kami selalu ada rapat itu selalu benar pendapat seperti itu. Jadi berarti selama ini kalaupun kita jadi seorang pemimpin, berarti kita harus selalu berkoordinasi atau berkolaborasi dengan teman-teman guru kita untuk mengambil semua keputusan yang ada di sekolah. Karena di sini ada faktor itu ada dua tingkatan. Pertama, kalau kasus yang lebih rumit itu biasanya tidak semua. Tapi pada orang tertentu yang kita anggap bahwa orang ini punya kemampuan itu bisa membantu kita. Tapi kalau yang agak umum, biasanya kita mau pendapat dari semua rekan kerja bagaimana tentang kita mau melaksanakan kegiatan ini ke depan ini, ada pendapat atau apa pikiran yang tidak setuju,
semua ibu dianggap kamu harus punya sesuatu untuk bisa membantu sekolah, harus ada pendapat, harus ada pertimbangan untuk bisa membantu kepala sekolah. Jadi Pak, semua pertanyaan wawancara saya sudah saya sampaikan ke Bapak. Sungguh luar biasa ya Pak ya, cara Bapak selama ini mengambil keputusan menurut saya. Terima kasih banyak. Mungkin nanti ketika saya diamanatkan jadi pemimpin seperti Bapak, ada ilmu yang saya dapat dari Bapak, jadi mungkin bisa saya terapkan nantinya di sekolah saya nanti. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Selamat pagi Pak.